Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Nahra Farm yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini di pagi hari, tepatnya di tanggal 4 Juni 2025. Sahabat, pernahkah Anda terpikir bahwa semakin banyak bibit yang kita tanam, semakin banyak hasilnya. Semakin banyak bibit padi yang kita tancapkan di tiap lubang tanam, maka semakin banyak pula hasilnya. Seperti metode Huston umpamanya, apakah Anda pernah melakukannya? Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi Anda. Sahabat, tanaman padi di depan saya ini adalah jenis Inpari 32 yang sekitar berumur 50 hari per hari ini. Alhamdulillah, lahan ini pertama kali saya tanam untuk musim tanam ini. Lahan yang sudah tidak baik-baik saja, sudah kesuburannya sudah sangat berkurang, produksi rendah. Pada musim tanam NP1 kemarin, tanah ini menghasilkan rendemen 5 ton per hektar. Pada MT2 ini saya mencoba menanamnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ini adalah padi Inpari 32. Alhamdulillah secara keseluruhan sepertinya ini lebih baik dari musim tanam sebelumnya. Ada beberapa hal yang menjadi catatan yang juga menjadi ilmu bagi saya dan juga semoga menjadi ilmu bagi teman-teman yang lain. Ini tanaman yang normal seperti ini, dan di sebelahnya ini ada yang tidak normal. Ketika yang lain sudah masih memasuki masa generatif awal, nah yang ini malah sudah keluar, padahal bibitnya sama, ditancapkan atau ditanam di musim atau di waktu yang sama. Ini sudah keluar malai, sahabat. Namun malainya kecil, hanya sekitar 10 cm malai yang keluar. Ini adalah sisa bibit yang ditancapkan oleh regu tanam. Jadi jarak tanamnya ini adalah sekitar 20 kali 25. 20 kali 25, dan ketika ada bibit lebih oleh regu tanam, kemudian diselipkan di antara tanaman padi yang berjarak sekitar 20 kali 25. Jumlah yang ditancapkan sekitar 20 batang lebih. Dan ketika umur 50 hari, ketika yang lain masih mulai masuk di masa generatif, kelompok yang ditanam di sela-sela jarak normal ini malahnya sudah keluar. Dan hanya beberapa saja. Ini memberi kita beberapa ilmu dan beberapa kesimpulan bahwa ketika tanam padi ini tidak normal, dengan arti jumlah yang ditanam terlalu banyak dan jarak terlalu rapat, maka ini yang akan terjadi. Pertumbuhan pun dari vegetatif generatif juga menjadi tidak normal. Normalnya masih belum bunting, ini sudah keluar malai. Normalnya malai itu sekitar 20 cm lebih, ini hanya 10. Dan hanya beberapa batang saja yang saya pikir ini menjadi anakan produktif. Artinya jarak tanam dan jumlah bibit per lubang tanam ini harus menjadi perhatian kita. Yang lain ini saya tanam
jumlah bibit per malai per lubang tanam sekitar 2 sampai 3. Normal seperti ini. Anakan sekitar 20 sampai 25. Ini seperti ini. Tetapi sisa bibit yang diproyeksikan sebagai sulaman itu tidak terbuang dan tidak terpakai. Ini menjadi tidak normal. Maka hati-hati menanam bibit terlalu banyak per lubang tanam. Hati-hati juga tentang jarak tanam, karena ini akan mempengaruhi hasil dari panen kita. Jadi tidak selamanya jumlah batang per lubang tanam itu memperbanyak hasil, malah ini bisa mengurangi jumlah hasil yang ada, dikarenakan padi menjadi tidak normal lagi dari masa vegetatif generatif menjadi tidak normal, besar batang tidak normal, kemudian panjang dan jumlah bulir dalam malai menjadi tidak normal. Karenanya kita harus sangat memperhatikan itu, memperhatikan jarak tanam dan jumlah bibit per lubang tanam. Kiranya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.